Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio. Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak secara langsung masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, melainkan mereka harus melewati proses yang cukup panjang di padang gurun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cabaran itu. Dalam perjalanan ini, mereka tidak henti-hentinya mengeluh, bersungut-sungut, karena yang terbayang di pikiran mereka hanyalah masalah. Di dalam pikiran mereka hanyalah kesulitan, penderitaan yang dirasa bahkan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Karena itu, mereka selalu teringat kepada kehidupan lama di Mesir. Saudaraku, kemarahan dan juga kekecewaan ditumpahkan kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir dengan mengungkit-ungkit dan membanding-bandingkan kehidupan di Mesir. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini, Musa? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, sikap yang sama ditunjukkan oleh banyak orang Kristen di zaman ini. Mereka tidak menyadari bahwa diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus berarti kehidupan lama kita telah dikubur bersama dengan kematian Kristus, dan hidup kita sekarang adalah hidup baru di dalam Dia. Segala sesuatu yang ada di belakang harus betul-betul ditinggalkan dan tidak perlu kita menoleh ke belakang lagi. Karena siapa saja yang masih menoleh ke belakang, maka ia tidak layak bagi kerajaan sorga. Menoleh ke belakang itu berarti masih tidak mau untuk menanggalkan kehidupan manusia lamanya. Yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup dalam pertobatan sejati. Tapi bagaimana caranya? Hidup di dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Iblis seringkali menggunakan pikiran kita agar kita selalu mengingat-ingat dosa kita di masa lalu supaya kita menjadi lemah dan supaya kita jatuh kembali di dalamnya. Saudara, Rasul Paulus memberi teladan bagaimana kita harus melupakan semua yang ada di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang ada di depan. Karena itu ingatlah, tinggalkan semua dosa,
fokuslah kepada Tuhan supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, pengajaran ini, dan sekaligus peringatan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mengiring akan Tuhan sampai hari ini, terkadang kami masih menoleh ke belakang, terkadang kami masih kembali kepada kehidupan lama kami. Ya Tuhan, Engkau memberikan peringatan penting kepada kami bahwa cara supaya kami layak masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu tinggalkan semua dosa dan fokus kepada kehendak Tuhan. Ketaatan yang penuh biar menjadi bagian hidup kami, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan kami perlu Roh Kudus selalu untuk membimbing kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar diriku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026, kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.